Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan konten Islami Empu Anggi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan iman Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu ibadah yang Masya Allah amat sangat diridhoi oleh Allah. Kenapa saya bilang ibadah ini ibadah terpanjang? Ibadah terpanjang yang memerlukan waktu, memerlukan pendewasaan, memerlukan ikhtiar untuk terus berhijrah menjadi lebih baik. Ya, ibadah ini adalah ibadah pernikahan. Ya. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kenapa saudara-saudariku muslimin muslimah ya? Karena dalam pernikahan itu kita harus dan mesti menundukkan ego kita. Karena dari dua hal yang berbeda jenis kelamin dengan pasangan, berbeda sifat, berbeda latar belakang, semuanya perbedaan. Ya, teman-teman ya, bahwa kita hanyalah hambanya Allah. Jika kita nih saat ini kondisinya ya termasuk Anggi, melihat pasangan gak sesuai nih, dalam sanubari bilang, ya Allah ini milikmu. Ya, semakin sadar bahwa kita ini cuma hambanya Allah. Melihat anak ya gak sesuai nih kayaknya sama keinginan kita, ya Allah ini milikmu. Semakin sadar bahwa kita ini cuma hamba, ya, semakin sadar kalau anak adalah titipan dan hanya titipan. Kalau kita berpikir menikah untuk bahagia, selamat datang di dunia yang penuh penderitaan katanya. Tapi kalau kita sadar bahwa langit dan bumi ini adalah Allah dan ada yang mengatur, Allah Azza wa Jalla, sadar bahwa semuanya udah diatur sedemikian rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi lebih rileks, lebih tenang, lebih kalem, lebih mudah khusyuknya menjalani ibadah pernikahan ini. Pahami bahwa saat ini beliaulah pasangan Anda yang sedang dipasangkan oleh Allah untuk Anda, ditakdirkan. Beliaulah yang terbaik dari Allah untuk Anda. Ya, siapa tahu pasangan kita juga sedang berada di titik terendah, teman-teman. Sedang berada di fase-fase tidak nyaman di kehidupannya. Seharusnya kita ini sebagai pasangan yang mahramnya yang memeluk dia. Karena pada dasarnya semua manusia itu fitrahnya baik. Ya. Kenapa Anda mau dinikahkan? Karena Anda merasa dahulu calon pasangan Anda baik. Ingat proses menuju pernikahan. Meminta restu, ya. Sebelumnya bertemu jodoh sana sini, tidak ada yang sesuai dengan ketetapan hati, hingga akhirnya bertemu dengan beliaulah pasangan kita, hingga akhirnya kita menikah. Ya teman-teman, itu semua proses yang amat sangat indah. Jangan karena sedikit atau mungkin sebesar-besar yang menurut antum itu masalah di pernikahan, antum hapus kenangan-kenangan indah bersama pasangan yang telah dihalalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum itu bersaksi berijab kabul, bukan hanya saksi kepada orang tua saja, bukan, kepada wali-wali pernikahan, bukan, tapi Anda bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat merahmati, Allah meridui pernikahan-pernikahan yang indah dan suci dan halal serta thayyib, ibadah yang indah. Ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan, bukan umatku jika tidak mau melakukan pernikahan tanpa sebab dan musabab. Masya Allah. Ada titipan pertanyaan ya, berarti Empu Anggi sama suaminya mah ada ayam aja pernikahannya ya? Saya jawab ya teman-teman ya, Masya Allah,
Sama saja pernikahan saya pun ujiannya Masya Allah manis banget. Cuma saya lama-kelamaan menyadari bahwa inilah ibadah saya yang terpanjang. Semakin hari berusaha menetapkan hati dan menerima bahwa ini adalah takdir cinta kita. Mudah-mudahan dengan kita menerima ini takdir cinta kita, memastikan yakin ini ibadah ini membawa kita ke surga, saya berusaha berhijrah dari hari ke hari, teman-teman. Ada tips ya. Tips ini memang pesannya singkat, tapi kalau dijalankan dengan kebaikan insya Allah. Karena ibadahnya ini terpanjang, jenuh, bosen, dan sifat-sifat lahiriah manusia pasti ada. Gimana caranya biar ada kebaikan terus di dalamnya, tidak ada rasa jenuh, yang ada adalah semangat terus bersama pasangan untuk berhijrah di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu aja kok tipsnya, ngobrol. Jadi pernikahan itu kuncinya saling ngobrol. Kalau antum diem, istri diem, atau suami diem, istri diem, sebaliknya diem ketemu diem gak punya masalah terlihat, tapi akan menjadi akumulasi yang tidak baik jika nanti ada percikan sedikit masalah, karena komunikasi yang tidak lancar itu sebenarnya na'udzubillah min dzalik adalah perantara syaitan menggoda anak cucu Adam dalam pernikahannya. Jadi teman-teman, bolehlah sekali-sekali harus ke tempat-tempat yang jauh, gak usah ke tempat-tempat yang antum merasa bisa nyaman berdua ngobrol, diobrolin, oh ini saya begini, saya begitu, maunya saya begini, saya begitu, gak apa-apa. Pasti yang namanya pendapat itu ada perbedaan tetapi nanti jika bertemu dengan titik temu, bertemu dengan kebaikan, itu adalah keindahan. Kita bisa melihat nih seberapa sayangnya pasangan sama kita. Sebenarnya sayang sama cinta itu lebih besar sayang. Kalau cinta itu biasanya bisa pudar termakan waktu, begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau namanya sayang dicampur cinta, itu insya Allah til jannah, menua bersama. Berdoanya begitu ya, menua bersama dengan suami dan anak-anak hingga akhir hayat. Allahu Akbar. Itu saja doanya. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga kita semua selamatkan Allah dari bahaya-bahaya syaitan dalam pernikahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menua bersama, bisa membimbing anak cucu dan keturunan kita menjadi sebaik-baiknya hambanya Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.